Dan masa depan kita yang paling puncak, ingat baik-baik, bukan jabatan, bukan kekayaan, bukan kemewahan, tetapi tinggal di rumah 2x1 selamanya. Dan nama kita tertulis di batu nisan. Shalom sahabat khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Agustan, siapa yang tidak kenal beliau? Dikabarkan beliau telah menghembuskan napas terakhir. Dan saya mengucapkan turut berbelasungkawa, khususnya buat keluarga yang ditinggalkan. Dan putrinya yang saya dengar masih tetap mempertahankan imannya kepada Kristus. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan, nak. Dan ikhlaslah. Namun, apa pelajaran yang harus kita petik dari kepergian Bapak Agustan ini? Ada 3 hal. Dengar baik-baik. Yang pertama, ada hukum tabur tuai. Setiap perbuatan kita harus kita pertanggungjawabkan. Apabila kita menabur kejahatan, maka akan menuai malapetaka. Agustan sangat banyak menyakiti hati orang percaya atau orang Kristen. Siapa yang tidak tahu? Di media sosial itu sangat banyak bukti. Dia sering menghina orang Kristen. Dia sering menyakiti orang Kristen, mengancam orang Kristen dengan senjatanya, dan terakhir dia mengentuti Alkitab. Dan ini betul-betul tindakan yang tidak bisa diterima. Kami sudah mengampuni, karena kami terbiasa mengampuni orang yang bersalah kepada kami, sekalipun orang tersebut tidak minta maaf. Itu ajaran Tuhan. Kami harus merdeka. Jangan khawatir, orang Kristen tidak dendam kepada beliau. Kita sudah ikhlas. Tapi perbuatan yang beliau lakukan harus mendapatkan hukuman. Ini hukum Tuhan. Tuhan yang bertindak. Malapetaka terjadi. Setelah dia melakukan hal tersebut, mengentuti Alkitab, dia langsung sakit. Dan sekarang dikabarkan berita duka. Jadi jangan main-main. Stop menggunakan gaya yang kuno. Kalau sahabat pindah agama, ya silakan. Itu hak pribadi. Tapi jangan menghina agama lama. Menjelek-jelekkan, menista, pasti akan ada karmanya. Ada tuaian dari apa yang kita lakukan. Makanya mengalami hal ini. Ya terserah kalau orang gak percaya bahwa ini adalah konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Dan mungkin di luar sana orang menganggap Agustan ini pahlawan iman. Bagi saya bukan. Pahlawan iman itu tidak melukai orang. Dia beritakan keyakinannya tanpa melukai agama orang lain. Jadi siapapun kita, stop dengan gaya yang sama, menghina keyakinan orang, melecehkan keyakinan orang secara membabi buta. Yang kedua, setiap orang pasti mati. Alkitab catat dalam Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia, ditetapkan hanya mati 1 kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Ada penghakiman bagi orang yang telah meninggalkan dunia ini. Dan setiap orang akan mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat. Jadi jangan main-main. Penghakiman itu menanti setiap orang. Apalagi perbuatan kita yang selalu merusak dan
menyakiti orang banyak, itu akan masuk dalam penghakiman yang mengerikan. Ingat, setiap orang pasti tua, tapi mati tidak harus tua. Kapanpun kita bisa dijemput Yang Maha Kuasa. Tapi dalam keadaan apa kita meninggalkan dunia ini harus jadi pertimbangan. Dan masa depan kita yang paling puncak, ingat baik-baik, bukan jabatan, bukan kekayaan, bukan kemewahan, tetapi tinggal di rumah 2x1 selamanya. Dan nama kita tertulis di batu nisan. Ingat itu. Lalu yang ketiga, setiap perbuatan kita pasti akan diingat orang. Seperti ini. Sampai kapanpun orang percaya tidak akan pernah lupa bahwa Agustan pernah mengentuti Alkitab. Pernah mengancam orang Kristen. Pernah menghina orang Kristen. Tidak akan lupa. Artinya namanya akan terus diingat sebagai orang yang suka menyakiti. Ini bicara nama baik. Nama baik Agustan sudah tercoreng oleh sikapnya sendiri. Jadi sahabat, hati-hati dengan nama baikmu. Kita pilih apa? Nama baik yang menyenangkan orang atau nama buruk yang menyakiti orang. Asal dengar nama si A, si B, si C, orang bilang, itu menyakiti orang aja kerjanya. Tapi kalau orang dengar si A, si B, wah, luar biasa. Kata-katanya layak dikasih jempol. Suka nolong orang, suka membantu. Itu. Setiap manusia pasti akan meninggalkan kesan, pesan, kenangan di kalangan masyarakat atau sesama. Pastikan kita meninggalkan perbuatan yang positif dan menyenangkan. Jadi apa yang saya sampaikan ini tidak bermaksud lain ya. Saya hanya ingin kita belajar dari kejadian ini. Bahwa ada hukum tabur tuai. Setiap orang pasti mati. Dan apa yang kita perbuat akan diingat orang. Jadi hati-hatilah dengan hidupmu. Hidup ini sementara. Hidup ini sementara. Tetapi kehidupan setelah kita meninggalkan dunia ini selamanya. Penentunya di bumi. Penentunya di bumi. Apa yang kita perbuat itu berdampak kepada kekekalan. Kalau kita tidak percaya Tuhan, maka tempat kita neraka. Kalau kita percaya Tuhan, tempat kita surga. Tidak ada orang sudah meninggalkan dunia bisa didoakan pindah ke surga. Itu mah ajaran yang tidak masuk di akal. Itu artinya neraka itu tidak kekal. Kok bisa pindah-pindah gitu? Yang namanya kekal itu ya selamanya kalau sudah masuk ke situ. Sekali lagi turut berbelasungkawa buat keluarga Bapak Agustan. Semoga keluarga diberikan penghiburan. Dan mari kita belajar dari kepergian beliau. Tuhan Yesus memberkati.